Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar singkat padat tentang penggunaan Free Pascal, menggunakan bahasa Pascal. Oke, sini kita ambil contoh. Sebelumnya sudah ada contoh yang ada di dalam web ya, seperti ini. Mungkin agak kebingungan ya, kenapa menggunakan yang seperti ini. Nanti kalian pelajari sendiri seperti apa ini. Nah, seperti ini ya, biar lebih gampang dilihat. Nah, di sini penjelasannya tentang bahasa Pascal ya, yang paling sederhana sekali. Di sini dicontohkan ada program luas underscore keliling underscore lingkaran. Jadi di sini adalah judul programnya. Program kita ambil contoh di sini program, kita kasih nama contoh bikin program. Harus diakhiri dengan titik koma. Nah, perhatikan untuk pembuatan judul yang seperti ini atau variabel apapun itu tidak boleh menggunakan spasi seperti ini. Jadi, kalau misalnya ingin masih menggunakan spasi, itu gunakan underscore. Atau dirapatkan seperti ini. Nah, kita pakai underscore aja. Harus diakhiri dengan titik koma seperti ini ya. Jadi, kalau tanpa titik koma, program itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Atau terjadi masalah pada saat running program. Jadi, gini programnya judulnya contoh bikin program, titik koma. Oke. Di sini kita menggunakan uses CRT. Kenapa menggunakan uses CRT? Ya. Jadi kenapa kita menggunakan uses CRT adalah kita menggunakan perintah-perintah dalam bahasa Pascal yang banyak didukung oleh CRT. Jadi kita menggunakan uses CRT, boleh menggunakan uses win CRT. Gitu juga boleh, cuma kita lebih singkat aja pakai uses CRT titik koma. Jadi kita sudah menggunakan CRT. Nah, setelah ada judulnya, setelah ada uses CRT-nya, kemudian langkah selanjutnya apa? Menentukan variabelnya. Variabelnya apa? Variabelnya, misal kita akan menghitung seperti ini. Kita akan menghitung nilai A dan nilai B. Jadi ada perintahnya gini, masukkan nilai A-nya, masukkan nilai B-nya, terus perintahnya nanti C sama dengan A ditambah B. Jadi penjumlahan A plus B sama dengan C. Jadi kita harus ada A, harus ada B, harus ada C. Jadi ada A, ada B, ada C. Kemudian titik 2. Titik 2 di sini adalah tipe datanya. Tipe datanya apa? Apakah menggunakan integer? Apakah menggunakan real? Apakah menggunakan boolean dan apakah menggunakan yang lain? Nah, di sini kalian bisa pelajari lagi di pertemuan 3-4. Di sana sudah saya bahas tentang tipe-tipe data. Nah, karena di sini contohnya kita menggunakan integer aja. Kenapa menggunakan integer? Karena integer adalah bilangan bulat. Jadi variabel A, B, C itu nilainya harus bulat, tidak boleh bernilai desimal atau koma. Jadi di sini sudah ditentukan bilangannya harus integer. Kemudian setelah membuat variabel, penentu variabelnya apa? Kemudian kita masuk pertama ke begin. Nah, di sini program mulai berjalan. Program ini berjalan seperti apa? Program ini berjalan seperti ini. Pertama kali kita harus ketik write dulu. Write. Sini. Nah, write ini buat apa? Write ini tadi buat menampilkan di dalam bentuk program. Di dalam bentuk programnya nanti apa yang dituliskan, apa yang ditampilkan di dalam layar. Jadi di sini misalnya kita minta masukkan nilai A. Kalian boleh menggunakan kata-kata terserah mau kalian seperti apa. Cuma di sini kita ngambil contoh masukkan nilai A. Nah, jadi kalau di awal menggunakan petik 1, di akhir harus menggunakan petik 1. Nah, buat apa petik ini? Petik ini adalah menginformasikan bahwa yang ada di dalam sini adalah data string atau data kata-kata yang hanya ditampilkan saja. Dan ini tidak bisa dirubah sama sekali. Jadi ini ketika kalian bentuk di sini waktu program jalan, program nanti di running atau dijalankan, kata-kata ini tidak akan bisa dirubah. Kata-kata ini akan tertampang di program itu saja.
Kemudian spasi, ketik, tutup. Nah, kita tutup kurung, kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Tanpa titik koma, maka program itu tidak membaca sebagai membaca nilainya. Nah, setelah itu, setelah seperti ini seperti apa? Ada readline. Ada readline, ada read key. Ya, read key. Read key ini buat apa sih? Nah, read key ini adalah tombol di mana nanti setelah program itu berjalan, ketik apa saja untuk keluar dari program. Kemudian setiap ada begin, akhirnya selalu menggunakan N. Titik. Nah, jadi jangan lupa untuk N itu menggunakan N titik. Nah, ini kita contohkan ini aja dulu. Kita contohkan ini dulu. Kita coba di running. Oke, dia minta nama. Kita kasih nama contoh. Oke. Nah, gini. Masukkan nilai A. Masukkan nilai A, titik-titik. Nah, ini boleh tekan apa saja untuk keluar dari aplikasi. Oke, jadi sampai di sini program itu sudah berjalan. Cuma kenapa kok nggak ada perhitungannya, Pak? Ya karena kita belum bikin logika program ini berjalan seperti apa. Jadi pertama di sini ada write. Setelah dia minta masukkan nilai A, ya waktu program itu dijalankan seperti ini, dia minta nilai A, masukkan nilai A 7. Nggak bisa, kok nggak bisa diketik? Ya karena perintahnya adalah read key. Jadi untuk bisa diketik apa yang mau diketikkan di sana adalah perintah read learn. Kenapa pakai read learn? Kalau pakai read nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa pakai read, nggak apa-apa. Misalnya read nilainya A. Kenapa menggunakan A? Perhatikan, variabel yang sudah dibuat di sini adalah variabel A, B, dan C. Jadi yang ada di dalam kurung ini adalah penyimpanan data dari variabel yang sudah ditentukan. Nah, karena ini dia minta masukkan nilai A, maka simpan data yang kita ketik nanti ke dalam A. Nah, masuknya nanti ke sini. Masuknya nanti ke penyimpanan variabel yang A. Misalnya nih, kita coba jalankan. Nah, masukkan nilai A. A-nya misalnya 6. Nah, bisa jalan. Kemudian kita enter. Selesai. Enter. Ya, nah, selesai programnya. Jadi umumnya saya menggunakan readline. Kenapa menggunakan readline? Semua yang berakhiran dengan n, nah berakhiran dengan ln adalah perintah untuk entry ke bawah. Misal kita tidak menggunakan learn seperti ini, saya minta masukkan nilai B. Masukkan nilai B. Nilainya B. Masukkan nilai A 5. Nilai B-nya 8. Selesai program, selesai. Nah, ini karena tadi kita menggunakan learn. Coba dong, Pak, kalau nggak pakai learn, Pak. Boleh. Kita coba tanpa learn. Programnya berjalannya seperti ini. Masukkan nilainya 8. Masukkan nilainya 3. Jadi, ini. Read ini adalah tempat untuk penulisan angka yang diminta di dalam write. Jadi, di sini kan tadi minta masukkan nilai A. Masukkan nilai A di sampingnya di sini munculnya. Nah, Pak, kalau misalnya ini pakai learn gimana, Pak? Aduh, ini kalau pakai learn, entry-nya nanti berada di bawahnya A. Ya, kita ambil umum aja nih, kita pakai readline ya, readline A. Jadi dia akan menyimpan ke data variabel A. Kalau pakai learn gimana? Coba kita run dulu. Kalau pakai learn seperti ini. Nah, jadi masukkan nilai A, posisi entry-nya ada di bawah, nggak di samping. Jadi kalau misalnya minta masukkan nilai A biar lebih enak. Biar lebih enak, kita pakai yang di samping. Nah, memang entry masukkan, dia di samping. Readline-nya ini, write-nya ini, masukkan nilai A, masukkan nilai B.
setelah kita sudah bisa nih belajar bagaimana memasukkan nilai A dan nilai B. Masukkan nilai A disimpan ke variabel A, masukkan nilai B disimpan ke dalam variabel B. Jadi perhatikan ini adalah yang ada di dalam variabel. Kemudian perintah selanjutnya apa? Perintah selanjutnya adalah C. C-nya mau diapain? C-nya itu adalah hasil dari penjumlahan A ditambah dengan B. Jadi C titik 2 sama dengan, perintahnya adalah C titik 2 sama dengan A ditambahkan dengan B. Jangan lupa menggunakan titik koma sebagai penutup baris, perintah baris program. Selanjutnya apa? Selanjutnya coba kita running dulu. Nah, kalau kita running lagi, misalnya masukkan nilai A-nya 1, nilai B-nya 5, harusnya 6. Tuh, nggak keluar Pak, cuma entry aja. Enter, ya, nggak keluar karena kita tidak memerintahkan untuk menampilkan nilai dari C. Gimana cara menampilkannya? Menggunakan write, sama menggunakan write juga, ketik ya, nilai C adalah ketik di sini bedanya pada saat kita meminta dia untuk menampilkan hasil dari logika yang kita buat di sini, setelah petik ya, setelah petik koma tampilkan nilai C-nya. Nah, begini perintahnya. Jadi, nilai C adalah spasi, petik, tutup. Apa? Setelah spasi itu ada apa? Setelah spasi itu tampilkan nilai C yang ini. Nah, nilai C ini tampilkan dong ke sini. Jadi, perintahnya nilai C adalah tampilkan nilai C. Sesuai dengan variabel yang ada di atas, yang sudah dibuat. Coba kita jalankan. Jangan lupa titik koma ya. Kalau nggak ada titik koma, program nggak mau jalan. Coba deh, biar kita lihat tanpa titik koma. Nah, ini sintak error karena tidak ada titik koma. Ditemukan tidak ada titik koma. Kasih titik koma. Coba kita running lagi programnya, berjalan. Nilai A-nya kita masukkan 5, nilai B-nya kita masukkan 2. Ya, nilai C adalah 7. Kenapa Pak yang ini entry-nya di samping? Ya karena kita tidak menggunakan write learn. Jadi untuk berhenti program, tekan sembarang keyboard, tekan sembarang huruf, sembarang kata untuk keluar. Nah, itu tadi perintahnya dari read key. Ini untuk menampilkan nilai C. Misalnya Pak, kalau nggak penjumlahan aja gimana Pak? Boleh. Kita coba yang tanpa penjumlahan saja. Misal ada Z. Z.2 sama dengan apa perintahnya untuk Z? Z itu adalah perkalian, misalnya A dikali B. Ya, A dikali B. Terus kita tampilkan di sini. Write ketik nilai Z. Nilai Z adalah tampilkan Z-nya. Tampilkan Z-nya. Nah, kemudian di sini ada nih Z-nya, tapi nggak ada variabelnya. Gimana? Bisa jalan nggak Pak? Kita coba. Nah, di sini dijelaskan identifier not found Z. Nah, jadi di sini nggak ditemukan nih, tidak teridentifikasi Z itu apa, variabelnya apa. Jadi kita masukkan lagi di sini. Z-nya adalah bilangan bulat atau bilangan integer. Coba kita running. Hanya 2, A-nya 3, B-nya 5. Nilai C adalah 8. Karena 5 ditambah 3 8. Nilai Z adalah 15 karena 5 dikali 3 sama dengan 15. No, Pak, kok ini jejer ke samping, Pak? Nggak entry ke bawah. Karena kita menggunakan write. Seharusnya kita menggunakan write learn. Harusnya kita menggunakan write learn. Jadi waktu di running, programnya seperti ini. Masukkan nilai A-nya 5, nilai B-nya 8. Nah, gini hasil entry-nya. Programnya dia jadi atas bawah. Oke, setelah ini selesai, terus ada lagi nih kemungkinan
Pak, kalau misalnya yang mau dihitung pembagian gimana? Nah, pembagian itu biasanya menghasilkan nilai berbentuk koma. Jadi kalau misalnya berbentuk koma seperti ini. Misalnya nih, kita nggak menggunakan logo-logo pakai C, A, B, dan apa, Y, enggak. Kita misalnya pakai kata-kata yang biasa kita pakai. Bagi. Nah, bagi titik 2 sama dengan apa yang mau dibagi? Misalnya B dibagi A. Titik koma. Nah, di sini baginya mana, Pak? Kok nggak ada variabelnya? Oke, kita bentuk variabelnya dulu. Apakah variabelnya masuk di dalam integer? Enggak, karena bagi pada umumnya dan resikonya pembagian itu biasanya berakhiran dengan desimal. Jadi memungkinkan untuk perhitungan pembagian yang menghasilkan nilai desimal atau nilai koma. Jadi untuk nilai koma seperti apa tipe datanya? Tipe data yang digunakan adalah real. Contoh penjelasannya itu ada di dalam pembahasan pertemuan 3 dan 4. Nah, kita masukkan di sini nih. Masukkan di sini apa ini tadi variabelnya? Bagi titik 2 real. Nah, ini khusus untuk hasil bagi itu nilainya real. Karena bilangan A dan bilangan B harus bulat, harus bilangan bulat 1 sampai 10 itu harus bulat, nggak boleh 1, 2,3, nggak boleh, harus 1 ya 1, 2 ya 2. Bilangannya harus bilangan bulat. Sedangkan nah ini A, B, C, Z ini adalah bilangan bulat. Tapi untuk bagi, variabel yang bagi ini, boleh bilangan bulat, boleh bilangan koma. Nah, sekarang kita tampilkan. Sudah ada nih variabelnya real, bagi. Ini perintahnya, bagi adalah B bagi A. Jadi, bagi itu, nilai B-nya harus lebih tinggi daripada A. Kita bentuk di sini. Right line-nya. Nilai. Nah, ini misalnya nih mau kasih yang kata-kata lain nih, pembagian. Nilai pembagian adalah titik, koma, apa? Bagi, variabelnya bagi kan ya. Variabelnya bagi, itu kurung, titik koma. Nilai pembagian adalah ya. Nah, di sini perhatikan untuk bilangan real. Misalnya nih kita ngomong hitungan bagi. Waktu kita running, masukkan nilainya 2. B-nya misalnya 10. Nah, 10 bagi 2 harusnya 5. Oke, di sini kita lihat nilai C-nya benar. 10 nilai C adalah penjumlahan AB ya. 10 ditambah 2 atau 2 tambah 10 artinya 12. Z-nya perkalian, 2 dikali 10 sama dengan 20. Terus pembagiannya 10 bagi 2 harusnya 5. Pak, kok ada komanya banyak banget nih Pak. Ada E plus 000. Ya, karena ini adalah bilangan real. Bilangan berkoma. Nah, terus untuk ngurangin koma di belakangnya sebanyak itu gimana Pak? Caranya gini, caranya di bagian ini, di bagian belakang dari variabelnya, itu pakai titik 2, titik 2. Jadi tampilkan, perintahnya ini adalah tampilkan koma yang berada di belakang bilangan, itu sebanyak 2 digit saja. Sebanyak 2 digit saja. Nah, seperti ini, coba kita running. Kita running ya, nilai A-nya 10. Juga nilai A-nya 2, nilai B-nya 10. Nah, di sini 5,00. Jadi dia akan menampilkan bilangan komanya di belakang. Pak, coba pakai angka lain, Pak. Boleh pakai angka lain. Misalnya kita pakai angka lainnya, hanya 3. Bilangannya nggak dibagi 3 yang hasilnya koma berapa? Misalnya 8 deh, bagi 3 ya. Nah, gini. Nilai C-nya 11. Penjumlahan dari 8 ditambah 3, 24 karena 8 dikali 3. Nilai pembagiannya adalah 8 dibagi 3, 2,76. Nah, di sini untuk pembagiannya. Kemudian, selanjutnya, nah ini kenapa kita pakai spasi di sini? Kenapa kita menggunakan spasi di sini? Kalau misalnya nggak pakai spasi gimana? Sama, seperti teks tadi ini, teks mati yang tidak bisa kita rubah waktu program berjalan. Perbedaannya di sini. Perhatikan ini, nilai A titik 2, dia tanpa spasi langsung minta angka. Tanpa spasi. Kemudian kalau yang pakai spasi, dia beradanya posisinya di sini. Nah, jadi B titik 2 spasi A. Oke, jalan. Jadi cukup sampai di sini. Penggunaan
cara penggunaan bahasa pemrograman Pascal yang paling sederhana dulu. Biasanya di atas ini untuk memberikan nama cukup keren. Misalnya nih judulnya judul. Tuh. Beginian nih, set, diatur aja deh sesuai kemauan kalian. Nah, seperti ini jadinya. Kan keren nih, masukkan nilai A, masukkan nilai B. Masukkan lagi di sini, bukan bulan. Tik. Tuh. Ini buat menghias saja supaya judulnya lebih keren waktu program dijalankan. Nah, seperti ini jadian programnya. Masukkan nilai A, nilainya 5, nilai B-nya 9. Ini hasilnya. Program sudah selesai. Tekan sembarang tombol untuk keluar menggunakan perintah read key. Jadi untuk bilangan variabel ini jangan lupa karena ini ada di dalam perintahnya. Jadi kalau tanpa ada tanpa ada perintah variabelnya, maka program tidak bisa dijalankan. Oke, cukup sekian dari saya. Penjelasan singkat saya tentang apa-apa yang ada dalam perintah Pascal. Jangan lupa bikin programnya. Belajar terus untuk mengembangkan programnya. Jangan cuma sekedar tahu tentang logika perjumlahan, perkalian, dan pembagian yang standar ini aja. Dan jangan lupa juga untuk kerjakan tugas-tugasnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.